besok bikin apa lagi ya, karena takutnya Bu Guru memberikan materi yang menyulitkan. Jadi gitu ya. Tapi di sini saya akan memberikan apa ya, sedikit masukan gitu ya untuk ibu-ibu semua, bahwa pada masa pandemi ini kita sebetulnya tidak perlu menuntut anak terlalu harus serius belajar ini, nanti malah anaknya jadi stres gitu. Jadi nggak perlu. Terus nggak perlu harus ya ini gimana, nggak bisa diajarin nulis, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak perlu Bun, karena menghitung terus belajar bahasa tidak hanya dengan menulis. Jadi nggak perlu harus aduh gurunya enak-enak nih jadi libur nggak ngerjain, nggak ngasih materi, nggak apa, karena nggak perlu harus menggunakan kertas atau yang mungkin sekarang majalah ya Bunda ya, itu nggak perlu yang seperti itu terus menerus, nggak perlu. Jadi kita punya cara bagaimana ya cara mengajarkan anak tapi belajar di rumah tanpa menggunakan LK, tapi anak juga tetap belajar matematika, belajar bahasa, belajar warna, itu bisa. Seperti contohnya seperti ini, saya akan memberikan contoh sedikit ya. Coba Bu Guru bisa minta ada gelas atau apa ya, sendok, garpu boleh. Nah, ini seperti ini. Apakah ibu-ibu tahu ini gelas ini berwarna-warni, ya? Nah, kalau kita memberikan contoh seperti ini saja, anak-anak sudah kita bisa tahu, bisa belajar warna. Ini warna apa? Hijau, ini hijau muda, misalkan ini biru, ini putih. Hanya dari gelas, tanpa harus menggunakan media buku ataupun nulis, alat tulis seperti itu ya. Jangan hanya terpaku bahwa belajar itu harus dengan menggunakan pensil dan kertas. Jangan terpaku dengan itu. Semua alat-alat yang ada di rumah itu bisa digunakan untuk bahan belajar anak-anak. Seperti contohnya ini garpu. Misalnya kita bisa mencontohkan, ayo anak, misalkan putranya namanya Dewi. Ayo Dewi kita bikin yuk seling-seling A B. Contoh misalkan garpu dulu meletakkan, kemudian sendok dulu, kemudian garpu, kemudian sendok, kemudian garpu. Itu sudah bahasanya juga masuk dulu. Nanti setelah begini kita menghitung ada berapa yang garpu dan sendok yang ada di sini, atau enggak jadikan satu, mengelompokkan mana yang garpu, mana yang sendok. Anak akan menghitung, coba ada berapa garpunya, 1, 2, 3. Ada berapa sendoknya, 1, 2, 3, 4. Seperti itu Bun. Jadi carilah cara bagaimana belajar yang, ajaklah dia untuk bermain yang kreatif. Yang apa, gali dulu, gali kesenangannya dia itu apa. Misalkan Mbak Dewi ini senangnya bermain boneka, nggak apa-apa kita main boneka, tapi kita sambil belajar menghitung. Bonekanya Mbak Dewi ada berapa ya, misalkan contohnya. Oh kakinya ada berapa ya, tangannya, jari-jarinya ada berapa, itu nggak apa-apa kalau misalnya memang dia senangnya bermain itu. Tapi ada juga yang anak perempuan senangnya mainan lipstik ibunya, nggak apa-apa Bunda dipakai, tapi yang penting jangan dicoret-coret. Ya disuruh aja, oh iya coba hitung yuk lipstik mama ada berapa, misalkan begitu contohnya. Oh belasan mama ini bagiannya makanya di sebelah mana ya, misalkan. Itu nggak apa-apa untuk awal-awalannya, sekedar untuk menarik dia untuk supaya tidak bermain gadget. Memang awalnya susah Bunda, tapi kalau kita terus konsekuen, terus mengatur dia akan beralih Bun, selama 1 minggu dan dia akan beralih. Seperti itu ya Bunda ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bunda. Ada lagi yang mau bertanya? Ya terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya mungkin apa ya istilahnya, ada curhatnya, ada juga pertanyaannya Bunda. Anak saya itu hiperaktif lah. Terus untuk supaya dia itu senang belajar ya, itu susah karena biasanya dia itu hanya tertarik satu macam benda saja. Dia main-mainkan kayak gitu lah. Supaya dia nanti diarahkan untuk belajarnya itu gimana Bunda gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalkan belajar di rumah itu kira-kira ada apa ya istilahnya, unsur-unsur keindahan atau apa ya istilah pendidikannya ya, seni apa Ibu? Seni gitu tuh gimana ya? Biar menarik gitu. Ya biar menarik anak, karena anak saya memang apa sih ya istilahnya, punya jiwa seni juga kayaknya gitu tuh Bu. Itu saja dari saya, terima kasih. Begini ya Bunda, tadi pertanyaan yang pertama adalah
anaknya hanya suka dengan satu benda. Contohnya misalnya benda apa yang biasanya dia mainkan, Bunda? Apa saja sih, kadang misalkan dia bisa suka sama sendok. Kalau dia lihat sendok itu pasti dia main-mainin, nggak tahu nanti pokoknya dia lama gitu. Itu bisa tahan lama kalau misalkan tertarik sama satu benda itu. Atau juga bisa pensil, dia tertarik tuh sama pensil, terus nanti dia juga pasti akan lama suka sama benda itu. Artinya lama itu berhari-hari, bisa ditanyakan, mama pensilnya dede mana, mama pensil sendoknya dede yang kemarin mana, itu. Apakah Bunda tahu bahwa tong sambil dihitung ya, itu sudah masuk ya Bunda ya, Bunda Lucy begitu ya. 1, 2, mau bikin apa? Mau bikin mendoan, misalkan makanan khas Purbalingga, mendoan. Ayo kita bikin, ayo ngaduk terigunya, kita aduk, itu juga sudah masuk untuk motorik halusnya Bunda. Seperti itu ya Bunda Lucy. Demikian, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah Bu. Oh, ya. Terima kasih atas waktunya. Saya narasumber yang dipanggil hari ini berterima kasih atas kehadiran semua ibu-ibu. Semoga bisa berjumpa lagi dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk ibu wali murid dan juga ibu guru yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, beri aplaus untuk Ibu Rita Yolanda. Terima kasih untuk materi hari ini. Insya Allah ibu-ibu semua sudah merasa puas ya. Insya Allah ya. Intinya untuk kegiatan belajar dari rumah itu kita bisa menggunakan semua peralatan yang ada di rumah untuk belajar ya. Jadi tidak hanya menggunakan LK, pensil dan tapi kita bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah. Baik misalkan dari depan di ruang tamu kita juga bisa belajar. Dari ruang keluarga di situ ada peralatan kita juga bisa gunakan. Terlebih lagi ketika kita di dapur banyak sekali peralatan yang bisa kita gunakan untuk belajar dengan anak. Ya, jadi ibu-ibu tetap harus semangat mengajari anak, ya, tidak harus dengan menulis, tapi seperti yang sudah disampaikan ketika panjenengan masak, ajak anak untuk melakukan hal yang sama, itu sudah termasuk belajar. Ya, semoga dari parenting hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua ketika menghadapi anak di rumah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.